Assalamualaikum Ananda sekalian. Waalaikumsalam. Apa kabar kelas 8A hari ini? Baik, Bu. Hari ini Ibu Guru ingin melihat kefokusan kalian untuk belajar mengikuti pelajaran Ibu ya. Sekarang mari kita berdiri bersama-sama. Kalau Ibu mengucapkan panjang, berarti begini gayanya ya. Panjang. Kalau Ibu mengucapin pendek, gini. Nah, sekarang mari kita sama-sama. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang. Terima kasih ya. Oh, ada yang masih belum bisa fokus nih. Tapi nanti dilanjutkan lagi ya. Baiklah. Baiklah Ananda sekalian. Untuk hari ini kita Ananda sekalian hadir semua ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah bantu ya. Berarti kita hadir semua. Sebelumnya kita telah mempelajari materi hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama. Ada yang masih ingat? Tentunya masih ya. Hadis yang pertama tentang hadis riwayat Muslim tentang materi yang sama, yaitu keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, hadis yang kedua. Nah, sekarang sudah anak-anak Anda sekalian sudah siap untuk mengikuti belajar? Insya Allah. Seperti yang kita sudah sepakati bersama, untuk hari ini pertemuan yang kedua ini, maka kelompok yang akan maju mempresentasikan materinya yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3, Ibu persilakan. Baiklah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3. Rekan saya Mimran Marenda, saya Adi Julianto. Di sini saya akan membahas tentang hadis yaitu yang berjudul keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan sesuatu baik dari segi emosi, sikap, pikiran maupun fisik secara bijaksana agar tidak berlebihan atau kekurangan. Keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat adalah kemampuan sikap dan tingkah laku seseorang dalam menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan yang tidak condong kepada salah satu perkara. Hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jil. Rawahu Ibnu Hurairah. Yang artinya mukmin yang lebih baik adalah dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Semangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tidak berdaya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Adapun yang dimaksud dengan kuat iman, kuat fisik, kuat ilmu, kuat ekonomi, dan kuat semangat. Kuat iman artinya memiliki keteguhan hati
dalam meyakini dan tetap istiqomah dengan ajaran kita sendiri, yaitu Islam, serta tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang lain. 2. Kuat fisik artinya memiliki jasmani atau badan yang sehat, tidak mudah sakit. Dengan kuat fisik ini kita mampu dan bisa melakukan segala macam aktivitas dengan baik. Yang ketiga, kuat ilmu, artinya dengan ilmu yang kuat, ilmu yang pengetahuan yang luas, kita tidak mudah diperdaya oleh orang lain dan kita dapat mengangkat derajat kita sendiri serta dapat membantu orang lain. Yang keempat, kuat ekonomi, artinya kuat ekonomi dalam artian di sini kita tidak harus mampu dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah, namun dengan kecukupan kebutuhan kita sehari-hari, misalnya kita dapat membayar sekolah dan kebutuhan lainnya. Yang kelima, yang terakhir, kuat semangat, artinya kita memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani segala aspek kehidupannya, misalnya kita tekun dalam belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kami dari kelompok 3. Sekian. Yang ingin mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang ingin bertanya silakan. Baiklah, saya di sini ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kan sesuai dengan isi hadisnya itu mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah kan. Nah, lalu bagaimana dengan mukmin yang lemah? Apakah tidak dicintai oleh Allah? Nah, mungkin itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Baiklah, Saudara Sadam, akan kami jawab. Yang akan dijawab dengan saudari saya, rekan saya, yakni Renda. Dengan Renda, kami silakan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sadam. Semua mukmin pasti disayang oleh Allah, akan tetapi yang dimaksud dengan hadis ini, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, karena mukmin yang kuat itu lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap aktivitasnya yang bermanfaat. Saya rasa itu jawabannya. Baiklah, Saudara Sadam, terima kasih telah bertanya dan saudara saya sudah menjawab. Apakah Saudara Sadam sudah paham dan sudah mengerti? Nah, baiklah, alhamdulillah. Baiklah, kami akhiri dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan materinya pada hari ini. Kemudian setelah Ananda sekalian yang Ibu banggakan. Nah, setelah kita mempelajari materi keseimbangan hidup di dunia dan akhirat ini, Ibu sangat mengharapkan kepada Ananda sekalian, kepada kelas 8A khususnya di sini, untuk bisa memahami baik dari arti isi kandungan dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ini, bisa Ibu sangat mengharapkan kalian bisa menerapkan isi dari kandungan hadis tersebut. Insya Allah bisa ya. Baiklah, kepada Ananda sekalian masih semangat belajar ya. Insya Allah. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat adalah Ibu sangat-sangat berharap kepada Ananda sekalian, khususnya kelas 8A di sini, untuk bisa memahami, kemudian menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari isi dari kandungan makna hadis riwayat Abu Muslim Abi Hurairah ini. Insya Allah bisa diterapkan ya. Insya Allah. Dan sekarang mari kita sama-sama membaca hadisnya. Ikuti Ibu ya. Tetap semangat ya. Yang semangat dong. Iya, insya Allah. Ikuti Ibu ya. Setelah Ibu membaca, silakan diikuti. Al-mu'minul qawiyyu. Al-mu'minul qawiyyu Khairun wa ahabbu. Ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin
وفي كل khairun. خير Ihris ala ma yanfa'uka. احرص على ما ينفعك Wasta'in billahi واستعن بالله wala ta'jir. ولا تعجل. Terima kasih ya sudah mengikuti. Kemudian di sini mari kita perhatikan dari sisi artinya. Kemudian ibu akan jelaskan sedikit karena teman-temannya sudah menjelaskan tadi ya tentang ini. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita perhatikan kalimat yang pertama. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Seperti yang telah ditanyakan oleh temannya tadi, Sada Maulana, bahwa Bu, apakah mukmin yang lemah tidak dicintai oleh Allah? Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, seperti yang dikatakan dalam hadis ini, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Nah, jadi mukmin yang lemah ini tetap dicintai oleh Allah, Ananda sekalian. Bukan dalam arti menjadi mukmin yang lemah itu tidak dicintai oleh Allah, tetap dicintai oleh Allah. Karena apa? Akan tetapi di sini rasa cinta Allah itu kepada makhluknya itu memiliki tingkatan sesuai dengan kadar dan tingkat keimanan dan amal-amal makhluknya. Nah, di sini sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Nah, di sini antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah tetap ada kebaikannya, akan tetapi berbeda tingkatannya ya. Paham Ananda sekalian? Oh, alhamdulillah. Kemudian bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tidak berdaya. Nah, di sini kembali kepada mukmin yang lemah dan yang kuat tadi ya. Jadi kita contohkan ada dua orang. Ada dua orang. Yang pertama ini mukmin yang kuat, kemudian yang kedua mukmin yang lemah. Nah, di sini sudah kelihatan kalau mukmin yang lemah itu kelihatan. Misalnya ada kawannya yang sakit, tentunya dia kelihatan lemah kan? Tidak bisa beraktivitas, belajarnya nggak fokus. Jangankan mau sholat dan beribadah belajar jalan pun dia nggak kuat. Di sini ini yang dimaksud dengan mukmin yang lemah. Dan sedangkan mukmin yang kuat, badannya bugar, bisa jalan, beraktivitas, kemudian bebas lagi beraktivitas, melakukan segala hal yang dia inginkan. Itulah perbedaan antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Di sini tadi ibu sudah contohkan ya antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Di sini sudah dicontohkan tadi mukmin yang lemah itu contohnya ibu berikan contoh buat fisiknya, contohnya tadi kan, yaitu dengan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Sementara orang yang sehat ini bisa melakukan segala kegiatan apa yang dia inginkan, baik yang berhubungan dengan urusan dunia maupun yang berhubungan dengan urusan akhirat. Kemudian mukmin yang lemah fisiknya tadi itu contohnya orang sakit tadi tuh, dia nggak bisa nyapu, nggak bisa nggak bisa belajar dengan fokus, kemudian bawaannya itu selalu baringan. Malum lah ya, namanya orang sakit kan nggak ada semangatnya kan, nggak ada semangat hidup dan lain sebagainya. Jangankan mau beribadah, sholat dengan tegap dan sebagainya, bangun pun dia rasanya tuh nggak kuat. Sedangkan mukmin yang kuat di sini, yang kuat fisiknya di sini, dia bisa berdiri dengan tegap, sholatnya bisa berdiri dengan tegap, kemudian melakukan segala hal-hal yang bermanfaat dan yang positifnya bisa. Nah, disitulah perbedaan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah. Anda sekalian, tadi sudah ibu jelaskan tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yakni tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, di sini Ananda sekalian sudah paham belum? Atau masih ada yang belum paham? Karena Ananda sekalian sudah memahami apa yang telah ibu jelaskan, dan sekarang ibu ingin bertanya, siap? Siap. Nah, pertanyaannya seperti ini. Di antara judul yaitu keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, apakah ada kaitannya dengan hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah di sini? Nah, ada yang tahu apa kaitannya? Baiklah, Riyad.
Benar sekali jawabannya Ananda Riyad. Beri aplaus kepada Ananda Riyad. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda Riyad sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik dan benar. Dan sekarang silakan maju kepada Ananda Riyad, Ibu kasih hadiah. Apresiasi. Terima kasih, Bu. Sama Ananda. Nah, hari ini kita sudah mempelajari hadis yang kedua, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dan insya Allah untuk minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tema yang sama, materi yang sama tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi hadis yang ketiga. Baiklah Ananda sekalian, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang sangat antusias mengikuti pelajaran Quran hadis yang Ibu ajarkan. Kepada Allah Ibu mohon ampun, dan kepada Ananda sekalian Ibu mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Dan kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majalis, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.